Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Sugi Sulistono sebagai dosen pengampu mata kuliah Fisika Matematika 3. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan di dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, saya sebagai mahasiswa Universitas Erlangga, program studi S1 Fisika dengan nama Muhammad Ihsan Akbar dengan NIM 081011333056. Di sini saya berasal dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester untuk Fisika Matematika 3. Di sini terdapat soalnya yang mengenai tentang pergerakan elevasi yang terjadi pada roller coaster secara fisika dan matematika. Ada 4 soal. Yang pertama itu adalah membuat asumsi persamaan dari titik A sampai titik B. Yang kedua membuat asumsi dari titik B sampai titik C. Yang ketiga itu adalah mencari jarak dari titik B ke titik C menggunakan persamaan yang akan saya gunakan nanti. Dan yang terakhir itu adalah jika ada orang berseluncur, jadi itu ada antar dari titik A sampai titik B, itu akan berseluncur, anggap tanpa hambatan. Jadi ntar menyocokkan persamaan yang saya punya terhadap waktu. Jadi berapa waktu minimal yang dibutuhkan orang tersebut untuk mencapai dari titik A ke titik B ini. Ya, tapi tidak memperhatikan gaya gesek. Nah, dari gambar tersebut kita mendapatkan persamaan umum. Di sini saya akan menyatakan dalam persamaan umum terlebih dahulu, yaitu adalah dari gambar yang diberikan pada soal, saya dapat mengilustrasikannya pada sebuah gambar ini. Jadi ada orang dari titik A, titik B, ke titik C. Atau saya dapat meletakkan ilustrasikan tersebut dalam sistem koordinat, yaitu terhadap sumbu X dan Y dari titik A, B, C. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan nilai secara sembarang sebagai angka numerik saja. Yang pertama itu adalah PA. PA ini merupakan terhadap sumbu Y, tinggi terhadap sumbu Y. Tinggi titik A terhadap sumbu Y itu adalah 120 meter, lalu terhadap titik B itu adalah 0 meter, dan terhadap titik C itu adalah 70 cm. Sedangkan XA itu adalah jarak antara titik. Nah, XA ini merupakan, karena titik XA ini di pas pada garis Y, berarti 0 meter. Dan XB itu dari A ke B itu adalah 4 meter, dan XC dari A ke C itu adalah 6 meter. Sedangkan di titik akhirnya saya bikin 8 meter. Nah, buat soal yang pertama itu adalah membuat asumsi persamaan dari titik A ke titik B. Jadi pada titik A sampai titik B ini saya membuat gambaran umum dengan menggunakan beberapa fungsi untuk menentukan sudut elevasi kelengkungan dari titik A sampai titik B. Nah, bahwasannya kita tahu bahwasannya jarak itu kita bisa simbolkan sebagai S. Nah, kita tahu bahwasannya S itu sama dengan P dikali T. Sehingga kita dapat menurunkan S terhadap DS itu adalah akar dari dx kuadrat per dy kuadrat. Atau dapat dituliskan ds-nya akar dari 1 plus dy per dx dikuadratkan terhadap dx. Nah, jadi dari titik A sampai titik B ini, saya mengambil beberapa sumber untuk menentukan beberapa fungsinya. Yang pertama, itu adalah fungsi distribusi Gaussian. Di sini terdapat grafiknya, fungsi distribusi Gaussian seperti ini, yaitu adalah Y sama dengan TX kuadrat. Lanjut, yang kedua itu adalah ada fungsi trigonometri. Di sini ada grafik dari fungsi trigonometri dari titik A sampai titik B, yaitu adalah Y sama dengan cos 0,8X. Kenapa di sini 0,8X? Karena titik akhir yang tadi saya pilih itu adalah 8 meter. Yang ketiga itu adalah fungsi kuadrat. Di sini terdapat grafik dari fungsi kuadrat tersebut, yaitu adalah Y sama dengan 1 min seperempat X kuadrat. Dan yang terakhir itu adalah fungsi linear. Nah, di sini terdapat grafik dari fungsi linear yang bernilai Y sama dengan 1 min X per 2. Nah, dari keempat fungsi tersebut, persamaan dari Gaussian dan persamaan dari trigonometri merupakan jenis persamaan non-polinomial. Sedangkan persamaan dari fungsi linear merupakan polinomial linear. Nah, untuk persamaan kuadratik tadi, yang ketiga itu merupakan polinomial non-linear. Nah,
Ya, dari keempat fungsi tersebut, dari grafik empat fungsi tersebut, kalau misalkan saya gabungkan jadi satu, terdapat pada plotting grafik di bawah ini, yang saya tunjukkan pakai kursor. Di merah, grafik merah itu menunjukkan dari fungsi trigonometri, biru merupakan fungsi dari Gaussian, hijau merupakan fungsi dari linear, dan hitam merupakan dari fungsi kuadrat. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, itu adalah membuat asumsi persamaan dari B ke C. Nah, untuk menggambarkan lintasan dari B ke C itu, kita dapat menggunakan beberapa fungsi untuk menentukan sudut elevasi kelengkungannya. Yang pertama itu adalah fungsi distribusi Gaussian. Nah, jadi di sini ada grafik untuk fungsi distribusi Gaussian itu. Nah, itu dinyatakan dalam Y sama dengan 0,8 pangkat min X min 6 dikuadratkan. Lanjut yang kedua itu adalah dari fungsi trigonometri. Di sini terdapat grafik dari fungsi trigonometri dari sumbu B ke sumbu C. Itu adalah Y sama dengan 0,8 kurung 0,89 kali X min 2. Kenapa di sini 0,8? Soalnya titik terakhir 0,89 karena untuk mencapai titik di sini dibutuhkan 0,89. Lanjut yang ketiga itu adalah fungsi kuadrat. Di sini terdapat grafik dari fungsi kuadrat. Nah, dinyatakan dalam Y sama dengan 0,15 kurung min X kuadrat plus 8X plus 12. Nah, dan terakhir adalah fungsi linear yang dapat dinyatakan dalam Y sama dengan 0,5 kurung X min 4. Nah, dari keempat grafik tersebut, dari 4 grafik persamaan fungsi yang tadi saya jelaskan untuk dari titik B sampai titik C, itu saya dapat menggabungkannya dan memplotting dalam satu grafik. Seperti gambar di bawah ini, yang hijau ini merupakan grafik persamaan fungsi linear, yang biru merupakan Gaussian, yang merah merupakan kuadratik, dan yang hitam ini merupakan trigonometri. Nah, sekarang masuki pertanyaan yang nomor 3, untuk mencari jarak dari B dan C. Nah, tadi saya menggunakan persamaan keempat fungsi tersebut. Nah, ketika saya sudah menganalisis perbandingan sudut elevasi terhadap suatu kelengkungan menggunakan beberapa persamaan fungsi, dari keempat fungsi yang sudah diplotting dalam grafik, kita dapat mempresentasikan fungsi yang mendekati atau mirip dengan lintasan dari titik A ke titik C pada soal tadi itu adalah grafik dari persamaan fungsi Gaussian. Ya kan, tadi Gaussian seperti ini, A, B ke C, sehingga kita dapat menggabungkan plotting grafik dari fungsi Gaussian pada titik A hingga titik C adalah sebagai berikut. Lanjut lagi. Nah, dari grafik ini, kita dapat menyatakan fungsi Gaussiannya itu adalah Y sama dengan 0,8 min X min 6 dikuadratkan. Lalu kita turunkan Y terhadap dy per dx, sehingga kita mendapatkan 1,6 kali X min 6 pangkat min X min 6 dikuadratkan. Nah, tadi kita kan berbicara tentang jarak S, sehingga kita dapat menemukan terhadap ds-nya, yaitu adalah akar dari 1 plus dy per dx dikuadratkan terhadap dx. Kita dapat S-nya, yaitu adalah integral dari batas bawah 4 sampai 6. Kenapa 4? Karena tadi pada titik B-nya itu, pada titik A-nya itu adalah 4 sampai 6. Pada titik B-nya itu adalah 4, titik 6 itu adalah pada titik C. Nah, 4 tambah 6 terhadap ds tadi, 1 plus dy per dx dikuadratkan terhadap dx. Lalu kita masukkan dy per dx tadi, nilai dari fungsi Gaussian itu adalah 1,6 x min 6 min x min 6 pangkat 2. Kita masukkan fungsi Gaussian dy per dx-nya. Nah, di sini sehingga kita mendapatkan S integral dari 4 menuju 6, 4 dan 6, akar dari 1 plus 2,56 2 kurung X min 6 dikuadratkan min 2 X min 6 dikuadratkan dikuadrat kembali dx. Sehingga kita di sini mengambil X min 6 kuadrat ini sebagai U, jadi X min 6 terhadap dx per du, dx sama dengan du. Nah, S-nya itu adalah 4 sampai 6 dari akar 1 plus 2,56 U kuadrat U kuadrat U dx. Jadi yang X min 6-nya ini kita rubah menjadi U. Nah, dari persamaan jarak S tadi itu tidak dapat dihitung secara manual atau matematis dan akan menghasilkan persamaan analitik berupa Dirac-Teller. Jadi dari persamaan ini
Kalau kita menghitung secara manual ataupun matematis itu akan sulit karena angkanya terlalu banyak di belakang komanya dan itu sulit juga. Sehingga kita menggunakan deret Taylor. Menggunakan S sama dengan 1 plus 0,96 X kuadrat tambah 2,104 X pangkat 4 tambah 4,67246 X pangkat 6 dan seterusnya. Ini merupakan dari deret Taylor. Sehingga kita mendapatkan jarak antara B sama S. Jarak antara B sampai C-nya itu kita simbolkan sebagai S itu adalah 246,2 meter. Nah, jika secara logis, kalau misalkan kita secara logis itu bahwasanya gambaran grafik yang tercepat untuk mencapai titik B ke titik C ataupun dari A ke B itu adalah fungsi linear karena dari fungsi linear bersifat ya tidak sebagian dari wilayahnya itu tidak kena, jadi langsung menuju ke titik selanjutnya. Sehingga kita mendapatkan untuk persamaan linear entah menggunakan persamaan Euler-Lagrange. Jadi kalau kita tahu bahwasannya persamaan itu merupakan persamaan terpendek jaraknya, sehingga kita dapat menentukan juga nih menggunakan Euler-Lagrange-nya. Itu adalah d per dx terhadap do f per do y kuadrat dikurangi do f per do y sama dengan 0. Nah, do f per dx ini itu pasti 0 kan. Nah, sedangkan do f per do y aksen ini kita dapat asumsikan sebagai y aksen per akar dari 1 plus y aksen dikuadratkan. Nah, di sini kita turunkan terhadap d per dx, y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat itu sama dengan 0. Nah, kita keluarkan y aksen per akar 1 tambah y aksen kuadrat ini sebagai suatu konstanta. Nah, karena ini konstanta berarti saya akan mengambil sembarang itu dengan huruf A. Y aksen sama dengan konstanta itu adalah sama huruf A, jadi dy per dx itu adalah A. Dan jadi terhadap kita turunkan terhadap dy itu adalah sama dengan A per A dikali dx. Sehingga kita mempunyai fungsi y itu adalah ax per b, merupakan fungsi persamaan linear. Nah, karena jarak terpendek adalah pada persamaan fungsi linear, kita dapat mencari tadi fungsi linear di grafik yang kedua tadi, soal nomor 2, y sama dengan 0,5 x min 4. Kita masukkan dy per dx sama dengan 0,5. Jadi jaraknya integral antara 4 sampai 6, akar dari 1 plus 0,5 dikuadratin dx. Jadi S-nya 4 sampai 6, 1,65 dx. S-nya adalah 1,65, dimasukin 4 sama dimasukin 6. Mohon maaf ini salah, itu adalah 6. Ini soal 214,6. Jadi lebih kecil nilainya dibandingkan fungsi Gaussian tadi. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4, yaitu adalah jika Anda berseluncur, anggap tanpa hambatan dari A ke B, cek apakah persamaan yang Anda punya adalah persamaan yang membuat waktu orang tersebut sampai di B paling minimal. Nah, dikarenakan tanpa gesekan, maka percepatan yang terjadi hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi saja. Maka kita dapat menggunakan prinsip hukum kekalan energi, yaitu EKA tambah EPA. EKA merupakan energi kinetik dan EPA merupakan energi potensial. Itu sama dengan energi kinetik di poin B sama dengan energi potensial di poin B. Nah, karena kecepatan pada awal turun itu adalah 0, maka energi kinetik pada titik A adalah 0. Dan ketinggian ketika mencapai titik B adalah 0 pula, maka energi potensial pada titik B adalah 0. Sehingga dapat dituliskan karena EKA-nya 0 dan EKB-nya itu adalah 0, maka kita dapat tuliskan EKB tambah EPA, energi kinetik B ditambah energi potensial A, itu sama dengan 0. Kita masukkan, energi kinetik itu adalah ruang setengah mv kuadrat, dikurangin massa dikali gravitasi dikali Y, itu sama dengan 0, dengan ketinggian H-nya itu adalah sama dengan G. Kita dapat menghilangkan persamaan variabel yang sama. Ya, variabel sama itu adalah M-nya, kita hilangin, lalu kita keluarin 2-nya, dan pangkatnya kita menjadikan akar. Jadi V sama dengan akar dari 2 G per Y. Nah, kalau di sini diminta mencari waktu yang dibutuhkan, maka kita tahu bahwa definisi waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Maka dapat dituliskan T itu adalah integral dari ds per V. Dengan ds itu tadi 1 ditambah Y aksen kuadrat. Nah, dx atau dy.
dx, atau ds-nya bisa dituliskan juga akar dari 1 tambah x aksen kuadrat dy. Sehingga y aksen dy per dx atau x aksen dx per dy. Sehingga kita mendapatkan, kita masukkan t-nya, kita masukkan ds-nya terhadap t, itu adalah t sama dengan 1 per akar 2y, masukkan integralnya, atau adalah akar 1 tambah y aksen kuadrat per akar dari y terhadap dx. Nah, di sini kita rubah y-nya, bisa kita rubah y-nya menjadi x, itu t sama dengan 1 per akar 2y, integral dari akar 1 tambah x aksen kuadrat dibagi akar dari y dy. Nah, kalau misalkan di sini saya akan memisalkan 1 plus x, akar 1 ditambah x aksen kuadrat per akar y itu adalah sebagai f, maka kita dapat menerapkan persamaan Euler-Lagrange. Itu adalah d per dy, do f per do x aksen dikurangi do f per do x sama dengan 0. Dengan do f per do x adalah 0 dan do f per do x aksen adalah x aksen per akar y, yaitu akar 1 tambah x aksen 2. X aksen dikuadratkan. Nah, habis itu kita masukkan kembali do f per do x aksennya, berarti d per dy itu adalah x dikali x aksen per akar dari y dikali akar dari 1 tambah x aksen kuadrat sama dengan 0. Nah, karena penurunan f harus bernilai konstanta, dan kita misalkannya sebagai nilai dari akar a, maka x aksen per akar y dikali akar 1 tambah x aksen kuadrat itu adalah konstanta. Nah, karena konstanta saya mengambil sembarang jadi akar a. Nah, jika kita menggunakan persamaan eksponensial dari sebagai suatu fungsi dengan nilai y 0,6 min x min 4 kuadrat, ini merupakan dari fungsi Gaussian yang saya ambil. Kita turunkan y terhadap dx dan dy per dx, sehingga kita mendapatkan min 1 per 2 x min 4 pangkat min x min 4 kuadrat. Sehingga dx per dy min 1 per 2, 1,2 dikali x min 4 dikali pangkat min x min 4 kuadrat terhadap min 1. Dikuadratkan terhadap min 1. Sehingga kita mempunyai x aksennya itu adalah 1 per 1,2 dikali x min 4 dikali pangkat min x min 4 kuadrat ditutup dikuadratkan terhadap min 1 per akar dari 0,6 min x min 4 kuadrat dikali akar dari 1 tambah min 1,2 dikali x min 4 dikali min x min 4 kuadrat di min kuadratkan. Karena nilai x aksen bukan suatu konstanta, karena fx bukan suatu konstanta, maka persamaan eksponensial dari y sama dengan 0,6 min x min 4 dikuadratkan itu adalah tidak ada, karena tidak memenuhi lintasan yang buat waktu minimum. Jadi karena tadi ini tidak memenuhi konstanta dan persamaan y-nya juga tidak memenuhi buat menjadi harus murni sebagai konstanta, sehingga kita dapat menghitung persamaan melalui waktu minimum yang kita anggap sebagai konstanta di awal tadi. Kita perumpamaan di awal tadi itu adalah x aksen per akar y dikali akar 1 tambah x aksen kuadrat sama dengan akar dari a. Dengan memodelkan a dikali y itu adalah sama dengan sin kuadrat theta per 2 sama dengan setengah dari dikali 1 min cos theta. Maka kita dapat menurunkan persamaan terhadap y-nya per dy itu adalah y sama dengan 1 per a sin kuadrat theta, itu adalah y sama dengan 1 per 2a dikali 1 min cos theta. Sehingga kita dapat menemukan y terhadap dy per dx itu adalah dy 1 per a sin theta per 2 cos theta per 2 d theta. Nah, dari persamaan penurunan dy ini kita dapat mendiferensialkan bahwasanya x aksen per akar y dikali akar 1 tambah x aksen kuadrat
sama dengan akar dari A. X aksen itu X aksen sama dengan akar dari A dikali Y per 1 dikurangin A dikali Y. Sehingga kita dapat menemukan X aksen terhadap dx per dy itu adalah akar dari A dikali Y per 1 dikurangin A dikali Y terhadap dy. Sehingga kita dapat memperoleh dx-nya itu adalah akar dari sin kuadrat theta per 2 per 1 min sin kuadrat theta per 2 dikalikan 1 per A sin theta per 2 cos theta per 2 d theta. Nah, karena kita tahu bahwasannya 1 min sin kuadrat theta per 2 itu adalah sama dengan cos 2 cos kuadrat theta per 2, sehingga kita dapat menuliskan kembali dx sama dengan 1 A sin theta per 2 per cos theta per 2 sin theta per 2 cos theta per 2 d theta itu adalah 1 per 2 sin kuadrat theta per 2 d theta. dx-nya jadi 1 per 2a dikali 1 min cos theta d theta. Sehingga kita mempunyai nilai x itu adalah 1 per 2a diintegralkan terhadap 1 dikali cos theta d theta itu adalah x sama dengan 1 per 2a dikali d theta min sin theta. Dari perhitungan yang di atas kita mempunyai dua persamaan terhadap x dan y, yaitu adalah 1/2a dikali theta min sin theta dan y-nya 1/2a 1 min cos theta. Nah, sehingga persamaannya itu adalah terpenuhi dari x aksen per akar y dikali akar 1 tambah x aksen kuadrat itu adalah sama dengan konstanta akar a. Karena memenuhi x aksen dx per dy itu adalah dx tadi kita tahu dx per d theta, d theta per dy itu adalah memenuhi itu adalah x, yaitu memenuhi itu adalah x aksen sama dengan 1/a sin kuadrat theta per 2 dikali 1/a sin kuadrat sin theta per 2 cos theta per 2 dikuadratkan terhadap bin 1. Nah, dari parameter yang kita sudah hitung di atas, dapat dituangkan dalam suatu grafik sikloid yang berbentuk seperti ini. Karena saya ingin terhadap y-nya itu adalah minus, maka elevasi waktunya itu adalah seperti ini. Ya, dari titik A, B ke titik C. Seperti itu. Ini terhadap sumbu S dan sumbu Y. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan materi ataupun penjelasan untuk ujian akhir semester mata kuliah fisika matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.